Contone rupamu kuwi lho, Truk. Kowe iki saka botol air mineral loro kowe iki. Kowe iki regane mung Rp400 tak kandhani. Yen wujud botol. Kayak apa sebenarnya sih wayang sinema dan sebenarnya apa yang kemudian menjadi spirit di balik proses karya Ki Aning Kiswanto? Terus kebetulan tahun 2014 saya itu mendapatkan tugas karya dosen pertunjukan wayang sekitar 20 menit. Nah, waktunya itu cuma 1 minggu. Kebetulan saat itu mahasiswa itu banyak yang tidak bisa karena PJ-nya terlalu full gitu. Terus saat itu juga itu saya berpikir gini, ngopo ya saiki tari saja sudah pakai MIDI iringannya wis direkam. Terus ada pertunjukan musik dan teater juga sing wis iringannya direkam. Terus saya mencoba, kebetulan saya itu kan di rumah ya ciri-cirian home studio dan saya kan latar belakang saya itu kerawitan, jadi saya tidak masalah untuk nabuh gamelan itu. Saya coba untuk buat iringan tapi semua saya rekam semua. Sampai dialog itu saya rekam. Itu termasuk juga waktu dia menjadi mahasiswa saya di Anissa ini juga sering terlibat di wayang sinema juga pada waktu itu. Jadi pada saat itu setelah semua audio jadi, pokoknya HMJ teman-teman latihan 1 hari, besok langsung pentas seperti itu. Kebetulan setelah pentas itu saya dihampiri oleh mahasiswa tari, tapi asalnya dari Kalimantan. Dia bilang gini, Pak, saya nggak habis pikir nonton wayang Bapak ini. Saya tidak tahu ceritanya, saya tidak tahu bahasanya, tetapi saya nonton wayang Bapak saya bisa menangis. Itu yang menjadi kok bisa ya? Sampai seperti itu. Akhirnya ada beberapa scene dari video saya upload ke YouTube. Terus tahun berikutnya 2015 saya dicari dan di email oleh BCA Pusat, karena BCA mempunyai program namanya Wayang for Student. Pada saat itu dia mempunyai pementasan di Semarang. Terus ketika mementaskan wayang sinema, direkturnya bilang gini, Mas, sejak kami melakukan Wayang for Student, baru kali ini pertunjukan dari BCA itu tidak ada anak yang beranjak dari kursinya. Seperti itu. Akhirnya tahun 2016 dipanggil lagi oleh BCA, tapi tur ke sekolah-sekolah wayang sinema itu. Nah, wayang sinema itu konsepnya semua sederhana. Jadi pertunjukannya meniru gaya pertunjukan bioskop. Jadi di ruang besar, di dalam gedung, pakai screen yang besar. Nah, dalangnya itu pemainnya wayang itu semua live, tapi audionya sudah direkod semua. Jadi si dalang itu tinggal memainkan dengan mendengarkan audio sambil memainkan wayang. Dan dalangnya itu sekitar 15. Itu di Anissa juga pernah ikut terlibat juga di wayang sinema. Terus kita juga ada kerjasama dengan Dinas Kebudayaan Kota untuk menggarap wayang sinema, tapi ceritanya adalah sejarah. Jadi penanaman nilai-nilai sejarah kepada anak-anak SMP. Karena ternyata banyak cerita yang di Ponorogo itu sudah tidak tahu, cerita tentang Cut Nyak Din tidak tahu, seperti itu. Jadi ceritanya tentang sejarah. Jadi itu sekilas perjalanan saya ketika saya istilahnya berjuang untuk mengenalkan wayang kepada generasi muda. Terima kasih sekali Ki Aning Kiswanto sudah membuka rahasia proses berkaryanya. Namun sebenarnya juga saya mencoba untuk tidak terjebak pada ini diskursus tentang pakem, sehingga lebih cenderung pada persoalan pergulatan batin, karena setiap dalang saya yakin ketika apalagi beranjak dari tradisi wayang purwo masuk ke tradisi baru yang kadang secara filosofi dan sebagainya tidak terlalu ditekankan, sehingga kemudian apa motif dan orientasi ke depan dan apa sebenarnya yang cenderung memberikan satu spot untuk terus berproses. Terkait dengan hal itu kita menjadi ingat cerita-cerita di waktu lampau, dekade-dekade sebelumnya, bagaimana dengan seniman-seniman dalang itu yang menghadapi hal seperti itu, sebuah pergulatan batin. Nah, mungkin untuk bisa menangkap lebih jauh, kita sudah
ada yang lebih sepuh dari saya dan Ki Aneng bisa sedikit memberikan gambaran atau apa sih sebenarnya yang tengah terjadi ketika memasuki abad 20 kemudian masuk abad 21 dalam tradisi wayang. Kenapa saya sebut tradisi wayang? Karena Nun Sewu kita sebenarnya tidak beranjak dari satu wayang Purwodok, tapi segala hal yang segala aktivitas atau dinamika yang terjadi pada dunia wayang yang ternyata cukup banyak. Untuk itu Nun Sewu kepada beliau Pak Sawungtono kami mohon pandangan, opini, pendapatnya dan argumentasinya tentang hal yang kita ajukan malam ini. Matur Selamat malam. Saya juga duwe penemu mampu-mampunya yang saya bisa sampaikan, menggarisbawahi topik percakapan malam ini, yaitu wayang milenium. Memainkan wayang di era milenium, konteksnya sebenarnya itu. Memainkan wayang era milenium Dan tradisi menjawab tantangan zaman. Menjawab tantangan zaman. Ketika membahas ini, maka kita bicara mengenai milenium. Milenium baru ini, milenium ketiga ini, ditandai dengan adanya perang peradaban. Civilization war. Nah, perang peradaban itu dimaknai lagi dengan munculnya soft power. Nah, soft power itu yang utama adalah kebudayaan. Bagian dari kebudayaan dalam konteks laku itu lahirkan tradisi. Bangsa ini sudah keburu salah kaprah di dalam memahami banyak hal, termasuk ketika memahami modernisasi. Ketika kita memahami demokrasi, ketika kita bicara mengenai percepatan, ketika kita memahami perubahan, di dalam menjawab tantangan dunia baru ini, bukan pasca COVID ya, tapi milenium baru itu kita berada di dalam kegagapan itu. Sehingga modernisasi desa yang gerakan modernisasi yang diawali kira-kira 1967 secara lebih rinci setelah kita berbondong-bondong ke dunia barat sana, terus kemudian kita menandatangani satu agreement namanya Washington Agreement itu, kan? Ngartosabdo kedapuk menjadi salah satu corong pemerintahan, corong pembangunan. Di situ digelurakanlah yang namanya modernisasi desa. Terus kemudian ada macam-macam, lesung jumenglung, terus kemudian main layang-layang, del itu segala macam itu sebetulnya temanya tema pembangunan, membangun cita-cita, membangun segala macam rekreasi, perahu layar segala macam berangkat dari situ. Ya. Nah, di dalam kegapakan itu peran-peran kebudayaan dan tradisi dari tahun ke tahun itu bergeser dari hulunya, karena beriringan dengan modernisasi desa segala macam itu sistem pendidikan kita diubah kira-kira tahun 78 dari yang orientasinya itu ke dalam,
ke dalam itu seperti yang diajarkan Dewantara segala macam itu, Trikon segala macam itu bergeser menjadi sangat vokasional, sangat teknis. Dari situ pendidikan kita mengenal istilah link and match. Dari situ ada istilah bapak asuh dan seterusnya dan seterusnya. Yang intinya bahwa ada proses babunisasi, bukan babonisasi tapi babunisasi. Jadi kita digiring menjadi bangsa pekerja untuk menerima order-order dari gerakan ekonomi industri global. Nah, bisa dimaklumi ketika Tony Hopkins juga menawarkan bahwa era milenium, tanda penanda zaman yang disebut perang soft power itu, salah satunya adalah perang industri kreatif. Nah, di dalam industri kreatif itu salah satunya pertunjukan, ya segala macam gitu. Masuk ke dalam wayang, ranah simbol, ranah simbol, yang dengan kompleksitas apa itu namanya, dramaturginya, visualnya, simbolisasi segala macam itu, gitu, yang sering disebut oleh kita sebagai karya adiluhung itu tidak terbaca ulang bahwa wayang sempat menjadi jalan hidup bagi satu entitas masyarakat, terutama Jawa, Sunda, Bali. Kemudian muncul varian-varian minornya di Betawi, terus kemudian di Banjarmasin segala macam. Nah, tradisi berkembang secara linear, tapi juga ada yang jumping. Varian-varian jumpingnya itu banyak sekali, seperti yang disebut oleh Ki Aneng tadi. Ya. Tapi yang linear itu juga berjalan. Nah, yang sering dibicarakan tadi misalnya, seolah-olah yang pakem ini tidak menarik dan anak-anak tidak bisa menyerap itu. Saya tidak percaya dengan itu. Kenapa? Saya sejak kecil, meskipun hidup di lingkungan urban, ya, jadi kaki saya itu Pink Floyd-an, gitu kan? Tapi di sini juga ada Gareng Petro Bagong, kan, gitu kan? Berada di persimpangan itu, gitu kan? Ternyata saya kelas 3 SD atau kelas bahkan TK ya. Begitu bapak saya kendangan, gitu. Itu saya udah bisa petruan, gitu. Nah, dari mana itu? Saya bisa metro. Itu adalah kepungan. Penyediaan. Salah satu bagian penting dari pendidikan itu adalah penyediaan. Ketika penyediaan itu mengalami pergeseran, mengalami penipisan, gitu, diisi oleh pengepungan yang lain otomatis. Nah, terjadilah seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman yang mengatasnamakan kontemporisasi wayang pakem, saya sebut wayang pakem ya, untuk Purwo, Madyo, Beber segala macam itu ya, ada pakemnya gitu. Itu sebetulnya agak mengada-ada. Yang saya sudah coba dekati gitu, katakanlah di Surakarta. Di Surakarta itu karena di atasnya ada mantep, kemudian masih ada anom. Sementara yang namanya isi Surakarta setiap tahun itu melahirkan lebih dari 10 dalang muda. Ketika mereka dibenturkan dengan kebutuhan-kebutuhan ekonomi, kemana larinya?
Jadi karena tujuan-tujuan ekonomi, karena tujuan-tujuan komoditi kebudayaan, gitu, mereka menempuh jalur lompat. Terus kemudian memberi ornamen-ornamen yang berlebihan dan kadang-kadang tidak perlu. Sah apabila jujur. Sah apabila itu masuk ke ranah kesadaran ekonomi. Nggak ada yang salah. Narto Sabdo itu membuat ornamen-ornamen yang luar biasa dan dia meletakkan eviden awal dari kecenderungan-kecenderungan itu. Apa itu namanya? Werkudara naik. Sengaja itu. Bukan nggak sengaja. Naik, dikeploi sama penonton. Werkudara kok mabur, mudun dirowen, misalnya gitu kan. Gitu kan. Nah itu cara-cara dia gitu untuk lebih dekat dengan publik. Tapi sekali lagi Narto Sabdo, Pak Mantep, Pak itu masuk ke dalam lini yang tidak jumping. Gitu. Nah sementara banyak teman-teman yang lain itu masih berada di lini yang sama, tapi coba untuk istilahnya mengkontemporisasi tadi dengan cara mengobrak-abrik. Kita tidak bisa semena-mena menganggap ini buruk atau tidak buruk. Tapi tanpa sadar, ya kan, ini mengurangi tadi. Masyarakat kita kehilangan hulu. Sehingga yang namanya hulu tradisi itu, ya kan, menjadi hilirisasi. Larut di dalam perkembangan hilir. Saya bisa menikmati wayang-wayang baru, misalnya wayang suket, wayang jeliteng segala macam. Itu varian-varian yang lumrah kan, dalam perkembangan sekarang. Sekali lagi selama itu jujur, menarik untuk dibahas. Gitu. Kalau tidak jujur, buat apa dibahas? Nggak perlu dibahas. Nah, saya hanya menyampaikan pointer-pointer saja, gitu kan. Jadi itu tradisi dan modernisasi ancamannya. Ketika sekali lagi mohon maaf, ketika Orde Baru menganggap yang modern itu harus meninggalkan tradisi. Dari situ kemudian yang namanya orang berbaju hitam pakai belangkon, ya kan? Bajunya hitam-hitam pakai belangkon, senang wayang, itu dicap musyrik, tradisi, ketinggalan, klinik dan sebagainya, gitu. Nah, secara berangsur kemudian sejak 67 itu yang saya catat, lambat laun kita mulai larut di dalam hilir, gitu kan? Larut di dalam hilir. Seperti ombak besar, tapi sebetulnya hanya kepericik, gitu. Tidak bisa menggelontorkan sesuatu yang luar biasa. Nah, kembali lagi ke kekuatan budaya di dalam perang peradaban, gitu. Itu ditinggalkan dan kita terjebak pada retorika SBY. Wah, setiap hari bicara industri kreatif. Tidak bisa dibedakan mana industri kreatif, mana ekonomi kreatif. Dan sekarang malah industri kreatif masuk ke parekraf. Nah itu semakin memahami itu saja susah. Bluetooth connected. Ekonomi kreatif itu ekonomi terbarukan. Industri kreatif itu adalah
industri yang ujung tombaknya adalah karya kreatif. Nah, ketika ini dibiaskan begitu, ya kabur lagi gitu. Nah, ini kadang-kadang sengaja atau enggak gitu. Jangan-jangan ini sengaja. Itu pemantik aja ya. Iya. Nanti saya lebih suka pertanyaan saya anggap pernyataan, pernyataan juga saya anggap pertanyaan. Jadi ini cair-cair saja. Kadang-kadang pertanyaan juga boleh tidak dijawab. Kadang-kadang pernyataan juga boleh ditanggapi. Gitu. Sementara itu dulu, Mas. Oke. Terima kasih. Ya, matur nuwun Pak Joko. Saya pikir tanpa perlu saya ulang kembali, sudah jelas apa yang poin-poin yang sudah disampaikan Pak Joko, dan itu menjelaskan satu hal yang mendasar, bahwa sebenarnya keberadaan wayang itu tidak berdiri sendiri, tapi ada banyak elemen-elemen atau kebijakan-kebijakan baik lokal, nasional maupun tadi internasional, dan itu yang rupanya dalam milenial kayaknya harus menyadari hal itu ya Pak Joko ya. Kayaknya begitulah. Oke, lalu bagaimana kemudian ini ada juga Pak Mahmud dengan pengalaman secara praktis di manajerial Pakliran ya selama ini ya. Ya Pak Mahmud kemarin bercerita, soalnya saya menangkap Pak Mahmud bercerita kemarin tentang sempat aktif di beberapa organisasi pedalangan, dan itu menarik. Akan kita dapatkan sesuatu yang pengamatan yang lebih dekat, bagaimana sih sebenarnya situasi di dalam dunia wayang dalam konteks perkembangan milenium sekarang ini, dan tadi ada hal-hal yang nilai yang mencoba untuk dipertahankan. Begitu Pak, monggo. Halo. Makasih Pak Ismoyo, moderator yang sudah cukup banyak jelaskan tadi ya. Jadi kayaknya Pak Ismoyo ini pembicara juga ya. Saya tidak ada latar belakang tadi Pak Ismoyo pedalangan. Saya malah kesini mau belajar tentang wayang. Kehadiran saya sini karena ingin belajar tentang wayang, mendapatkan informasi banyak-banyaknya saya. Latar belakang saya drama dan film. Karena saya dari Asrafi. Saya akan mulai dari tema besar malam ini, yaitu Hari Wayang Dunia, dan kemudian di bawah sini menjadi Geruduk Wayang. Kemudian ada tema yang menarik, yaitu menjawab tantangan zaman Pak ya. Dan satu hal lagi yang perlu saya harus sampaikan, bahwasanya acara kita di sini di Royal ini adalah pameran seni rupa yang berkaitan dengan wayang, kemudian ada pertunjukan. Kemudian saya akan bicara dua hal. Pertama adalah dramaturgi, yang kedua seni rupa. Yang pertama seni rupa dulu. Saya ingin melihat ini adalah sebuah perhatian bersama, bahwasanya para perupa yang pameran kali ini itu saya kira juga sungguh-sungguh untuk melahirkan karyanya yang berkaitan dengan Hari Wayang. Narasi ini tidak diucapkan, artinya kehadiran seniman di sini itu seperti belum sampai pada tujuan utamanya, bahwa seni itu berpesan. Tadi Pak Joko sudah panjang lebar bicara tentang sejarah pergulatan. Saya melihatnya politik budaya Pak ya. Meskipun saya tidak mendapatkan jawaban solusinya ada apa di balik itu, saya ingin menunggu itu, tapi Pak Joko tidak menerangkan. Kenapa begitu tidak dijawab, tidak diterangkan, tapi nanti kita bisa tanyakan. Pos saya sebenarnya adalah penanya, karena saya kan hanya pembanding pembicara, jadi saya bukan pembicara, saya lebih banyak bertanya. Pertama adalah konsep acara ini, kalau saya lihat, saya dengar dari Pak Ismoyo itu sudah cukup memberikan konsep yang cukup jelas, bahwasanya kehadiran Rumah Budaya ini ingin menarasikan sebuah karya-karya seniman yang bisa hadir di sini. Dan saya nunggu konsep narasi tentang berapa lukisan yang terpajang di sini. Itu pertama hanya caption, tidak menarasikan apa-apa, meskipun tidak wajib, tapi paling tidak ketika karya itu tempel, paling tidak ada resonansi terhadap kegiatan yang lain. Ada hubungannya dengan kegiatan yang ada performance, ada diskusi, ini bisa kita ucapkan sama-sama biar lebih menyeluruh. Jadi pembicaraan ini bisa lebih
lebih fokus bahwasanya semua elemen kesenian di sini adalah bicara tentang wayang. Artinya wayang di sini sangat ditempatkan sangat terhormat sekali, karena kemudian para perupa yang non bidang wayang pun berusaha untuk merespon tentang wayang. Nah, sekarang saya akan bicara tentang dramaturgi. Karena kaitannya dengan bahwa saya cukup lama gelisah bahwa dramaturgi itu selalu dihubung-hubungkan dengan sejarahnya di Yunani itu. Kalau kita melihat wayang, meskipun saya tidak tahu persis kapan wayang itu hadir di Indonesia, itu saya kira itu sudah cukup dramaturgi dari semua elemennya, itu sudah mengandung dramaturgi dari semuanya mewakili dari tata panggung, bentuk-bentuk wayangnya itu cukup artistik dan memenuhi unsur estetika yang luar biasa. Satu hal lagi bahwasanya saya juga masih gelisah apakah wayang itu seni tradisi. Saya melihatnya wayang itu modern, karena dikonsep betul itu. Pada eranya saya kira sangat kontemporer dan modern. Kalau kemudian ketika diletakkan menjadi istilah tradisi, mungkin Pak Joko bisa jawab, mungkin itu politis. Gitu. Tapi saya melihat bahwa wayang ini adalah wayang sangat terkonsep sampai bisa menembus ke semua elemen-elemen sosial. Dan filosofinya sangat tinggi. Meskipun penonton wayang itu adalah awalnya kaum agraris, petani. Gitu. Tapi wayang itu sampai sekarang ternarasikan demikian agungnya. Pemerintah juga sangat mendukung. Artinya bahwa wayang ini menjadi seni yang adiluhung yang kemudian dibanggakan sampai UNESCO. Tadi Pak Joko mengatakan Pak Narto ya. Artinya seorang dalang dan wayang ini sudah mewakili Indonesia. Sementara seni-seni lain masih bergerak merangkak untuk diakui. Nah, apakah wayang ini hanya berhenti dinarasikan demikian? Saya kira wayang ini masih cukup dalam, bisa dikaji lagi dari sisi dramaturgi, dari sisi rupa, barangkali bisa diupdate menjadi dari pemahaman yang lebih kekinian itu kan. Meskipun nilainya tidak berubah. Nah, wayang ini nilai-nilainya sangat kental dengan dengan pemikiran-pemikiran sangat holistik. Tidak hanya sekedar bicara sosial biasa. Dan orang-orang zaman dulu yang notabene adalah seorang masyarakat agraris, dia bisa menikmati pesan-pesan filosofi yang dalam. Lah rumusan kayak gini itu bagi penyair dan pengarang sekarang itu susah. Karena tiba-tiba para seniman sekarang itu tersegmentasi. Kalau membuat karya novel ini kelas menengah, novel kelas remaja, dan ada lagi yang kelas milenial dan lain-lain. Tapi wayang ini bisa menarasikan semua sosial kita. Mungkin yang paling masyarakat awam diwakili dengan Punakawanan gitu Pak Aning ya. Kemudian yang tinggi-tinggi nanti diwakili para dewa-dewa. Itu artinya berapa cerita di dalam wayang itu sudah sangat luas bicara tentang kehidupan. Sementara seni yang lain baru bicara tersegmen. Nah, kemudian apakah ini pemikiran yang sederhana? Saya kira ini bujang yang sangat luar biasa, meskipun sampai hari ini pun saya nggak tahu wayang itu penciptanya siapa. Mungkin itu no-name atau apa. Tapi setidaknya bahwa sebagai karya seni, wayang itu kalau dari dipetik-petik menjadi sebuah persoalan artistik, dari sisi tadi saya bilang bahwa dari sisi bentuknya, secara rupa, mungkin itu deformasinya luar biasa. Bagaimana orang yang tidak punya pengalaman hidup bisa memperagakan wayang yang bentuknya begini itu bisa hidup, enak dilihat. Padahal itu kadang-kadang nggak masuk akal dilihat, itu kakinya pendek, atau kemudian dan lain-lain kayak kartun gitu. Tapi itu bisa mampu mencapai karakter yang sangat kuat. Seorang ahli drama itu pun untuk membungkus sebuah karakter tidak mudah, apalagi ini rupa. Dan ini juga persoalan artistik yang perlu kita mungkin ya di mana-mana sudah bicarakan. Karena ini masih menarik. Dan banyak hal sampai ke musiknya, musik wayang itu juga tadi saya sempat sebelum diskusi ngobrol di sana bahwasanya musik wayang itu berupa gending-gending itu anak sekarang itu mungkin juga tidak mampu memahami secara utuh. Tapi sebagai inspirasi bisa. Kita lanjut bincang malam hari ini. Jadi ini rileks saja, saya Bapak-bapak. Jadi kalau kita sudah mendengarkan dari Pak Joko, Pak Mahmud dan Ki Aning tentang wayang dalam hari ini. Monggo kami berikan waktu kesempatan untuk penanya atau mau beri opini. Saya orang Jawa yang kurang mengakar, karena saya dilahirkan untuk ikut spiritual import dan budaya Amerika import.
Saya mengenal wayang pun terlambat, mengenal budaya Jawa terlambat. Tapi setelah saya mendalami secara spiritual kejawen yang terlambat juga, saya melihat ada proses desakralisasi di kebudayaan dan bangsa Indonesia. Juga terjadi di wayang. Baik, selamat malam. Saya itu lagi asik mendengar ya, malah disuruh ngomong. Saya senang ketemu Mas Iwan, ketemu Pak Manu. Ini reuni dia. Sebenarnya reuni yang tidak diduga. Kebetulan dikumpulkan karena wayang hari ini. Dan kita harusnya juga sadar kalau kita itu wayang sebetulnya. Terus ditemukan di sini, nggak tahu dalangnya siapa. Tiba-tiba mak bedunduk semua di sini. Nah, yang saya kagumi dengan Mas Iwan ini kejujuran tentang keterlambatan. Saya lebih malu lagi, Mas. Lebih tua. Nah, kita mau apa dengan hari wayang ini? Ya mau gini-gini aja atau ada gebrakan apa sih yang ini loh, level anak saya yang SD mungkin nggak tahu ya, mewarnai Punokawan lah paling pol di sekolah. Nah, kalau saya menilai wayang yang dianggap kontemporer itu, menurut saya tetap bagusnya adalah mereka menggunakan media itu, dan fungsi utamanya adalah fungsi jembatan yang menuju hulu tadi. Jadi, soalnya kalau langsung diberi yang berat-berat lari itu anak-anak. Bahasanya juga, ini juga. Tapi ini mudah-mudahan wayang kristal, wayang Papua yang baru sama sekali ini mempunyai pasar, kemudian menuntun jalan ke hulu tadi. Dan kita belajar bersama-sama melalui forum-forum semacam ini ya. Ini harus continue, tidak. Kalau bisa sih nggak setahun sekali ya. Saya punya sahabat di Pacitan itu gila-gilaan bikin acara. Dia dengan kelompoknya membuat wayang beber sak bendino. Jadi tiap hari beber diwayangke, nggak peduli di mana aja, bubaran Jumatan tuh gelar wayang bebernya di parkiran, di ronda, kemudian orang panen didatangi di beberke. Pas 365 hari, pas hari ulang tahun dia ditutup dengan menghadirkan wayang beber yang klasik asli. Jadi dia menuntun. Nah, alangkah baiknya kalau acara semacam ini juga ada yang klasik, gak ketang kita ke video apa Pak Aneng lah ya, suruh klasikan di sini jebret, kita urunan 365 hari lagi itu kita patungan, kayaknya bisa deh bikin yang apa nanti yang ya mendekati aslinya gitu ya. Ini yang menjadi masalah itu kadang kan kita tuh sudah lupa ya dengan sejarah itu. Wayang itu dulu dari mana sih? Ada yang mengatakan ini dari Cina, ada yang mengatakan dari India ini. Kalau kita membuka data yang kita miliki gitu, dengan naskah-naskah ataupun dengan prasasti Jawa kuno dulu, itu sejak awal Masehi itu tuh wayang itu memang kita yang punya. Jadi tidak ada yang bangsa lain yang mempunyai wayang itu. Hanya kemudian pada abad ke-8 itu memang wayang ini mengadaptasi cerita dari Mahabharata dan Ramayana. Jadi kalau dikatakan Mahabharata Ramayana itu wayang, itu ya sebetulnya ya nggak betul benar ya. Itu naratifnya iya. Tapi esensinya itu bukan dari Indonesia. Meskipun nanti itu ketika masuk ke Indonesia itu yang namanya Mahabharata Ramayana ini juga disesuaikan dengan ekologi yang ada di sini.
juga terima kasih atas Pak Iwan, Pak Romo Manu, Kinanang yang sudah juga memberikan respon dalam tema malam hari ini. Dengan demikian rangkaian acara malam hari ini dan terutama diskusi bincang-bincang budaya malam hari ini kita cukupkan sekian dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kurang-kurangannya dalam menyampaikan acara malam hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Tika, monggo.